Dharma Djojonegoro, putra dari mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro, sempat menjalani karir sebagai musisi sampai membuat album musik. Namun, perjalanan karir musiknya berhenti ketika Dharma memutuskan menjadi banker di Citibank. Lepas dari sana, Dharma sekolah di Insight, Paris, dan kemudian bekerja di perusahaan konsultan McKinsey. Menjadi seorang konsultan dan bergaul dengan para bule membentuk karakter kerja Dharma. Klien pertama Dharma di McKinsey saat itu adalah perusahaan minyak dan gas bumi. Dari sana kemudian Dharma bersentuhan dengan industri energi yang pada akhirnya mengantarkan ke perusahaan Adaro yang saat ini berubah nama menjadi Alamtri. Kini Dharma menjadi direktur utama PT Alamtri Power. Ia berharap bisa menjadikan Alamtri Power sebagai perusahaan renewable energi terbesar di Indonesia. Untuk itu, Dharma menerapkan kerja keras dalam timnya. Ia mengidentikan dirinya sebagai pekerja keras. Jika ada tim yang tidak bekerja keras, tentu saja akan sulit mengikuti ritme pekerjaannya. Halo Sobat Kontan, saya Aziz Husaini, reporter Kontan TV. Kali ini kita di program Executive Insight, kita akan ngobrol dengan Direktur Utama Alamtri Power di rumah kediamannya. Kita akan ketemu beliau. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Wih, keren nih. Halo Pak Dharma. Halo, apa kabar Pak? Baik-baik. Oke. Ini lagi lagu apa tadi tuh kira-kira? Ini lagu Ed Sheeran. Udah berapa lama Pak suka musik nih? Waduh, main gitar sih sejak umur berapa ya? SMP kali ya, SMP pingin belajar gitar. Terus zaman dulu tuh sering mau sesuatu nggak pernah diselesain kan, jadi nggak boleh beli gitar dulu pertama sama bokap. Jadi kerjanya minjem. Cuma karena saya kidal, jadi pertama kali belajar mainnya kebalik. Jadi saya kalau main pakai gitar biasa bisa nih masih. Kebalik aja kuncinya megangnya semuanya. Nah itu pernah punya grup band dong berarti? Zaman setelah kuliah pernah lah kita merambah ke dunia musik. Nah Bapak kan suka seni tapi juga berkarirnya di industri energi tuh Pak. Kira-kira ada yang nyambung nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Nggak ada sih. Nggak ada Pak. Nggak ada sih. Itu mah jalan hidup aja. Jalan hidup aja. Bisa cerita tuh soal karir waktu itu Pak? Ya, gini sih kalau saya sih nggak ada yang direncanakan lah ya. Jadi memang dulu setelah kuliah ya pingin kerja di perusahaan yang terbaik yang saya bisa dapat. Waktu itu dapat ke bank. Jadi saya kerja pertama tuh di Citibank. Ya kan kerja pertama di Citibank. Jadi Bapak banker ya? Banker. Pertama saya tuh namanya FX trader yang jadi kerjanya yang ngurusin dolar rupiah dulu. Waktu saya masuk dolar rupiah 2.500. Habis itu krismon. Jadi sempat ke 17.000 tuh. 17.000. Gitu. Jadi itu saya ngalamin semua. Terus setelah dari situ kayaknya pingin nyoba yang baru waktu itu. Ya udah coba. Saya coba bikin usaha sendiri dulu. Nggak sukses besar tapi juga nggak gagal gitu. Jadi oke lah ya udah. Setelah berapa tahun merasa kayaknya perlu membekali diri lagi nih. Jadi saya pergi keluar belajar. Saya MBA. Saya MBA di INSEAD. INSEAD tuh intinya MBA nomor 1 di luar Amerika lah. Setelah MBA itu saya direkrut oleh perusahaan consulting, McKinsey namanya. McKinsey. Nah disitulah baru mulai ke dunia energi tuh. Dunia pertambangan, dunia energi tuh di situ. Jadi proyek pertama saya di McKinsey itu ke perusahaan migas. Setelah itu perusahaan pertambangan. Ya, tapi ya udah jadinya akhirnya berkutat-kutat di situlah. Ya, terus habis itu keluar ke perusahaan pertambangan juga. Kasarnya dibajak oleh klien perusahaan pertambangan ini yang kebetulan adalah Adaro. Yang sekarang namanya jadi Alamtri. Dan sekarang jadi Alamtri ya? Ya. Itu Bapak pasti ngelihat role modelnya siapa sih Pak? Kira-kira Pak? Atau ayah sendiri yang memang menteri Pak ya di zamannya Pak Harto ya? Pak Wardiman Pak ya? Yang cukup terkenal lah menteri pendidikan Pak. Nah itu role modelnya apa ayah sendiri atau? Kalau saya sih role model tentu ayah saya menjadi salah satu inspirasi. Kalau saya justru beranggapan atau berfilosofi bahwa namanya inspirasi atau role model itu bisa dari mana aja. Memang jalan hidup orang itu menurut saya nggak bisa ditebak. Nggak usah terlalu direncanakan juga menurut saya ya. Jadi yang penting adalah
Kalau kita jalanin sebaik-baiknya ya kita lihat gitu ya, yang jalan terbuka yang mana. Gitu. Nah, sosok ayah dalam kehidupan Bapak apa yang bisa diambil lah? Ya banyak lah, bapak saya itu pekerja keras lah. Posisi beliau kan cukup tinggi lah ya, menteri gitu kan. Betul, zaman dulu ya. Betul. Jadi saya di situ belajar bahwa menteri pun kerjanya segini keras gitu. Jadi memang kerja keras itu sesuatu yang harus gitu, sudah merupakan keharusan. Gitu. Saya juga pernah waktu itu ngobrol agak lama, terutama waktu zaman saya jadi musisi yang ngobrol mengenai karir dan lain-lain. Kalimatnya udah agak lupa terus terang, tapi intinya adalah yang penting give it your best. Gitu kan. Jadi walaupun saya yakin dia nggak setuju saya jadi penyanyi gitu, tapi yang penting give it your best gitu, apapun itu. Kan sudah berkarir sukses lah Pak ya. Bisa dibilang Bapak sudah di pucuk pimpinan lah gitu ya. Dalam membangun tim kan tentu sulit tuh Pak. Ya itu bagaimana Bapak untuk di kantor dengan performa Bapak yang dulunya ya orang seni gitu kan. Terus kemudian banker yang sangat ketat ya kan dengan segala macam rules-nya gitu. Elemen nomor satu adalah budaya perusahaan. Gitu. Budaya perusahaan. Ya itu sangat penting. Jadi kan kita bagian dari grup Adaro yang sekarang namanya Alamtri. Ya. Di Alamtri ini kita punya budaya yang cukup kuat. Itu tuh nomor satu dulu tuh. Kalau mau nyewa pegawai, tim, whatever yang nggak cocok sama kultur perusahaan percuma lah. Nah kedua kalau spesifik di saya, menurut saya mesti buy into the vision. Ya kan, visi perusahaan, tapi juga visi kepemimpinan. Ya kan, again saya pekerja keras, ya harus pekerja keras juga gitu. Kalau ada orang yang nggak bekerja keras ya agak susah gitu ya. Standar saya tinggi gitu. Kalau masalah strict sih sebenarnya saya nggak terlalu strict gitu ya. Yang penting standar performance-nya harus tinggi nih, standar kinerjanya. Dan tentunya tiap orang beda-beda standar kinerjanya ya. Betul. Ya. Semakin tinggi, semakin yang kita lihat hasilnya, resultnya bagus nggak sih? Nah di tempat Bapak tuh ada berapa karyawan? Nah ini agak susah. Jadi kalau holdingnya, jadi perusahaan holdingnya mungkin ada 60-an. Tapi kalau sama anak perusahaan bawahnya sih udah berapa ya di sini? 350-an di satu, jadi udah 500 lebih lah. Udah 500 lebih ya. Tapi itu dengan anak perusahaan ya. Nah itu kan di pekerjaan Pak. Kalau di pergaulan bagaimana Pak? Bapak menjadi seorang seperti apa kira-kira? Pergaulan menurut saya juga ada dua. Nah, ada yang benar-benar pure fun aja. Ada yang biasanya kaitan dengan suatu komunitas. Nah saya ingat banget ada beberapa, mungkin 2 tahun yang lalu lah ya. Ada orang komentar ke saya. Kebetulan dia sama saya tuh ada di beberapa komunitas. Dia komentar sama saya, wah lu hebat juga ya. Oh kenapa? Karena lu di setiap komunitas sangat aktif. Basically di jajaran kepemimpinan lah. Terus terang saya nggak kepikiran sampai saat itu. Tapi begitu dia ngomong saya pikir benar juga ya. Jadi memang saya lihat tuh di saya ada dua nih. Kalau yang komunitas-komunitas itu rata-rata saya sangat aktif. Ya kan, karena ingin memberi, ingin membantu membesarkan atau mengimprove gitu ya selalu. Tapi kalau temen yang cuma pure fun aja juga ada juga. Tapi memang agak susahnya, agak jarang ketemunya jadi. Agak jarang ketemu. Ya kan. Jadi mungkin kalau karena sibuk ya mungkin Pak ya. Sibuk dan karena menurut saya kalau saya teorinya adalah karena nggak ada common purpose. Kalau Bapak membangun, ya kan Bapak sudah di pimpinan lah ya Pak di perusahaan. Itu membangun jaringan relasi itu kayak apa Pak? Saya selalu ngasih nasihat ke anak saya maupun ke anak buah saya. Saya selalu bilang, waktu saya dulu masih baru mulai kerja, saya punya rule. Minimum sekali seminggu, saya harus makan siang dengan orang yang non kantor saya. Jadi itu satu. Itu tuh saya terapkan banget tuh, jadi sebisa mungkin. Nomor 2, kalau udah zaman sekarang nih sedikit lebih agak susah karena semua orang sibuk. Ya kan? Jadi biasanya yang menjadi ajang networking tuh adalah either acara sosial, kawinan, makan malam, atau acara related dengan kantor tapi bukan kantor. Jadi misalnya contoh lagi asosiasi kalau contohnya sekarang. Misalnya saya bagian dari Kadin misalnya. Ya kalau ada acara Kadin kita datang kan otomatis ketemu orang-orang tuh. Artinya harus ikut dalam sebuah organisasi Pak ya kalau bisa Pak ya?
akan lebih gampang kalau ikut dalam organisasi itu. Tapi sekali lagi kalau saya usulnya selalu jangan ikut untuk ikut doang. Ikut harus aktif. Ikut harus aktif. Harus aktif, harus memberi balik gitu. Ya. Kalau orang yang cuma ikut cuma demi kepentingannya sendiri itu kelihatan juga. Lama-lama orang juga nggak peduliin gitu. Ya kan? Tapi kalau orang yang benar aktif, pingin membantu, pingin sumbangsih, ya, kita kan senang juga. Tapi Bapak menghabiskan waktu ketika berkarir bukan hanya mengerjakan pekerjaan kantor ya? Iya, benar. Saya tuh kadang-kadang ya, saya ke acara sosial gitu ya. Acara misalnya Kadin lah atau apa gitu. Acara yang Kadin atau acara perayaan apa gitu. Ya. Itu saya nggak anggap acara sosial, itu kerjaan. Gitu. Nah, cara untuk berkomunikasi dengan pimpinan tuh gimana sih Pak? Karena kan kita juga nggak mungkin bisa lebih ini Pak ya, dekat dengan pimpinan. Itu seperti apa sih Pak? Kalau saya selalu jelas. Pimpinan sama pertemanan itu beda. Oke. Bisa aja kebetulan pimpinan saya teman, bisa aja. Iya. Tapi itu separate things menurut saya. Jadi harus dibedakan? Harus dibedakan menurut saya. Ya kan? Teman bisa teman, tapi ya sebagai pimpinan ya pimpinan. Nomor 2, kalau saya, at least saya sebagai pimpinan ya. Ya. Kalau saya sebagai pimpinan sih menurut saya jangan takut ya. Jangan takut berkomunikasi ke pimpinan. Ya. Menurut saya ngomong sejujur-jujurnya, nggak problem. Menurut saya pimpinan yang baik ya mengapresiasi kejujuran dan keterbukaan. Gitu. If you are a good leader, menurut saya, you know, problem pasti ada, tantangan ada. Makanya di Adaro kita sekarang ada apa namanya, ada slogan baru lah, bad news first. Jadi kita kalau bad news kita harus ngomong. Karena kita semua tahu problem itu pasti ada. Jadi jangan ditutup-tutupin. Mendingan kita kerja bareng, kita solve. Gitu. Jadi itu bentuk transparansi dalam komunikasi itu penting juga. Penting. Nggak usah temen juga, nggak usah jadi temen. Mempunyai jalur komunikasi yang sangat bagus dan sangat lancar dengan pimpinan itu, menurut saya sesuatu yang sangat penting di karir. Nah, orang Indonesia tuh suka malu-malu. Bapak lama di luar negeri nih? Pernah bekerja di Citibank, yang banyak orang bule. Pernah bekerja di McKinsey, yang jelas banyak bule, dan saya banyak banget bekerja di luar negeri selama di McKinsey. Bedanya orang Indonesia sama orang Barat tuh kadang-kadang nggak tahu malu. Ya kan? Dia mau pimpinan bisa masuk aja apa, kadang-kadang terlalu pede dan lain-lain. Kalau orang Indonesia tuh kadang-kadang terlalu nggak pede, padahal bagus gitu. Orang kalau terlalu takut sama bosnya, ngomong aja takut, ya fungsi kerjaannya kan nggak sebagus semestinya bisa dong. Betul, ya kan? Betul. Kalau saya sama bos saya bisa WhatsAppan kan enak dong. Iya. Dibandingkan mesti nunggu seminggu sekali, sebulan sekali ketemu. Pas meeting langsung gitu ya? Iya kan? Nanti di meeting lagi bad mood lah, atau lagi meeting lagi banyak orang lah, nggak enak ngomongnya ya. Nah gitu. Jadi menurut saya, kalau satu yang saya perhatikan di anak muda Indonesia tuh banyak yang sebetulnya bagus-bagus tapi malu-malu. Gitu. Kalau pertanyaannya kita budaya timur gimana Pak? Kan kita kita ini kan kadang-kadang suka sungkan. Tapi kalau saya begini, menurut saya itu misinterpretasi dari budaya Misinterpretasi? Timur. Iya kan? Karena budaya timur itu ngomong apa sih? Ngomong oke, kita mesti respect yang lebih tua dan yang dituakan. Betul. Ya kan? Terus apa? Kita mesti selalu sopan dan respectful ke semua orang. Betul. Ya, tapi kan nggak ada yang menghalangi kita untuk ngomong. Kalau di budaya barat, bisa tuh seorang pegawai baru masuk, membantah bosnya langsung di ruangan, itu bisa. Mungkin kalau budaya timur, ya mungkin jangan gitu. Oke. Mungkin cari waktu lain, atau mungkin mengkoreksinya jangan ngomong, Anda salah. Ya kan kalau di barat bisa kan, no you're wrong. Bisa, orang barat sering banget begitu kan, no you're wrong. Menghormati yang tua dan yang dituakan itu menurut saya adalah termasuk mengkoreksi kalau mereka salah. Masa orang salah kita biarin salah? Artinya nggak menghormati dong. Kalau saya ya. Iya. Orang tua kita lagi salah jalan gitu. Masa saya nggak koreksi? Tapi koreksinya cara. Tinggal dahau kan. Oke. Dahaunya kalau bule bisa teriak-teriak, salah lu. Kalau kita, ya jangan gitulah, mungkin kita tuntun. Di tim Bapak, kebanyakan anak Gen Z, milenial atau gimana? Itu caranya bagaimana itu untuk membuat supaya solid, Pak? Macam-macam sih di tim saya, kebetulan lumayan banyak range umur ya.
baru aja nih kebetulan kita dipuji oleh salah satu pihak counterpart kita. Counterpart kita kan, oh iya nih, memang Adaro nih, ya mas tahunya masih Adaro kan. Yeah. Adaro nih bagus nih, nggak kayak perusahaan lain nih, sangat kekeluargaan. Kita itu walaupun high standard ya, high standard kita demanding, tapi kita Indian kekeluargaan. Jadi dari situ ya, terus ayo kita sama-sama gitu. Nah, saya senangnya bos-bos saya kalau dalam kasus bos-bos saya, mereka tidak pernah takut untuk turun tangan membantu memecahkan masalah. Nggak semua bos begitu. Nah, kalau Bapak bisa mendefinisikan Bapak seorang leader yang seperti apa sih? Waduh, mungkin mesti nanya ke orang lain deh. Tapi kan pasti ada dong, ya ini saya tuh orangnya seperti ini gitu. Saya mau known as apa ya? Ya demanding but fair. Oke. I think that for me, demanding but fair, tapi gini juga, bahwa ada visinya gitu. Ada visinya? Ya kan, bahwa ya balik lagi. Kita terutama Alam Tri ini kan, mungkin nanti kita cerita dikit Alam Tri dan Adaro, tapi Alam Tri ini kan sekarang fokusnya minerals dan renewables. Ya udah, jelas sekarang saya melihat, oke, tugas kita sebagai Alam Tri Power adalah mari kita membantu membesarkan renewablesnya Alam Tri. Ya, jadi kan kita baru spin off nih ya. Mungkin pada tahu kan, jadi semua thermal batubara thermal kita taruh di Adaro Andalan. Di IPO kan Desember kemarin. Ini masih perusahaan bagus, tapi fokusnya thermal, batubara thermal. Perusahaan yang lama, yang tadinya namanya Adaro, sekarang berubah nama jadi Alam Tri Resources Indonesia. Ini fokusnya akan di mineral dan di renewables. Pemiliknya masih sama, pemegang saham masih sama, cuma manajemen udah completely different. Alam Tri sekarang, bisnis renewable-nya saat ini masih nol. Masih nol kan? Ada beberapa sudah di pipeline, sudah pegang kontrak dan lain-lain, tapi masih nol, belum ada yang jalan. Tantangannya sebetulnya agak mirip dengan tantangan waktu saya pertama masuk di Adaro Power waktu itu, 10 tahun yang lalu. Dulu saya masuk Adaro Power juga nggak ada bisnis. Cuma satu waktu itu. Sekarang udah kita salah satu IPP terbesar di Indonesia. Sama. Alam Tri saat ini, kalau ngomong jujur, renewable-nya belum banyak. Belum ada. Nah, jadi bagaimana caranya kita membangun Alam Tri menjadi salah satu renewable terbesar di Indonesia. Gitu aja kan? Itu jelas tantangan besar. Kalau ngomong leadership lagi tadi, leader itu menurut saya akan mencari tantangan yang terbesar. Maksudnya di Alam Tri Power ini kan, Bapak harus mulai dari nol. Itu nggak apa-apa buat Bapak? Nggak apa-apa dong. Ya Alam Tri Power-nya sih udah ada ya, karena kan, tapi renewable saya renewables-nya kan belum. The world change, nggak apa-apa. Memang dunia itu berubah terus, nggak problem. Nggak problem. Justru seneng, nggak bosan. Justru seneng ya? Kalau saya justru seneng, nggak bosan artinya kan. Kalau udah jalan semua sih nggak butuh lagi nggak butuh lagi lah ya kan. Bukan nggak butuh lagi, tapi ya udah gitu aja gitu kan ya. Operational gitu kan. Operational juga penting mesti. Tapi ya lebih seru beginilah kalau saya. Ini berarti kan tantangannya lebih, istilahnya lebih berbeda gitu ya, dari yang dulu mengarrange Adaro Power jadi terbesar juga gitu. Yang sekarang kan mungkin lebih. Ya ada miripnya. Ada miripnya berarti ya. Bagaimana kita membangun, terutama power plants yang renewable. Betul. Di situ sama. Cuma detailnya kan banyak beda gitu. Kalau dulu kita dapetin proyek-proyek yang gede. Kalau sekarang renewable jarang yang gede-gede. Jadi gimana nih? Jadi banyak lah. Renewable juga marginnya agak-agak tipis nih, gimana nih gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu yang mesti kita solve. Gitu. Dan itu Bapak optimis ya Pak ya? Nggak perlu 10 tahun lagi kan? Untuk membangun pembesar ini? Nah, nggak tahu, tergantung dunia juga ya kadang-kadang ya. Tapi ya harus optimis. Ya pokoknya kita memajukan tugas kita, menurut saya adalah harus membantu memajukan Alam Tri Resources Indonesia. Baik itu melalui power atau melalui lain, itu tergantung kondisi pasar, tergantung pemerintah Indonesia, tergantung dunia finansial dan banyak tergantungnya. Doing the best for the group. Apapun itu. Bisa jadi ya power plant lagi renewable. Bisa jadi enggak. Maybe kita ngomong sesuatu yang totally different. Mungkin Pak bisa diceritain juga Pak soal di Alam Tri Power, di Alam Tri Power maupun di Alam Tri Resources ya. Itu regenerasi leader tuh gimana Pak? Jalan atau seperti apa? Udah ada roadmap-nya atau seperti apa Pak? Ada sistemnya lah. Jadi di kita itu memang kita secara spesifik
almost setiap posisi kita mengidentifikasi, oke, di luar orang yang mengisi posisi ini sekarang, potential suksesornya siapa sih? Oh, ada ya? Ada, kita ada tuh, ada sistemnya. Jadi oke, untuk posisi ini, si ini nih mungkin setahun, dua tahun lagi bisa. Si ini mungkin baru 3 tahun, 4 tahun bisa. Yang saya sangat belajar itu, terutama dari Pak Teddy Rahmat adalah dua hal yang saya anggap sangat penting yang belajar dari beliau. Nomor 1 budaya tadi kita sebut, nomor 2 people. Melihat orang ini perkembangannya gimana, melihat orang ini. Ya berarti harus dipantau terus setiap. Pantau terus, selalu. Ini kita sangat disiplin dalam hal ini. Jadi ada meeting khusus bahas orang. Khusus bahas orang. Dengan bos-bos saya. Iya kan banyak nih Pak cerita. Ada misalkan sebuah perusahaan, ya kan, yang biasanya berkarir dari bawah. Kemudian ada orang luar masuk nih Pak. Iya, iya. Bagaimana cara Bapak mengatasi tuh hal-hal yang seperti itu? Ya itu human nature juga kan. Human nature ya. Human nature bahwa ini udah saking kenal deketnya kita tahu semua boroknya gitu kan. Iya, Sementara iya. orang luar kan kita belum tahu boroknya gitu. Nomor 1, dalam menarik orang luar kita mesti hati-hati. Ini ada potensi ngeblok orang bawahnya nggak? Nah, nomor 2 ada tadi konsep fire test kalau kita nyebutnya fire test. Kita mesti setiap orang, jadi balik lagi kan. Again, di kita juga ada tuh namanya IDP, Individual Development Plan gitu. Ada tuh semua tuh. Tapi poinnya adalah semua orang yang kita anggap bagus, itu mesti kita setiap meeting tadi tuh either quarterly atau kita mesti bertanya, ini orang udah dikasih fire test belum sih? Supaya dia bisa menunjukkan dia bisa masuk ke ada ya Pak ya? Ada ya? Harus. Menarik ini. Harus. Jadi itu bisa kelihatan dia bisa mengatasi masalah apa enggak? Iya. Kita memberikan kesempatan yang fair buat orang dalam. Tadi kan kita udah banyak ngobrol nih Pak. Kayaknya kita perlu ke perpustakaan. Saya lihat bagus tuh perpustakaannya. Nanti kita cerita-cerita soal perpustakaan Pak ya. Nah berarti buku yang Bapak baca itu apakah harus yang berhubungan dengan Bapak sebagai leader, memimpin perusahaan, atau ada juga buku-buku yang sebenarnya? Banyak yang lain, misalnya banyak sih yang lain. Ini di sini banyak tentunya banyak tentang ini. Tapi ini misalnya tentang ada Feng Shui juga ada. Gitu. Ada Feng Shui ya? Ya kan. Okay. Ini Iliad nih apa? Salah satu kisah zaman Yunani dulu, ya kan. Jadi buku sejarah juga Bapak lahap juga ya? Ya, buku-buku fiksi dan lain-lain semua ada. Menurut saya kita itu harus selalu curious, harus selalu ingin belajar, ya kan. Mau umur berapapun, kalau menurut saya kita nggak pernah berhenti belajar. Jadi sekarang pun ya kita masih beli buku gitu kan. Nah, beli buku misalnya tentang Steve Jobs, gimana sih dia? Ya kan. Mau suka nggak suka tentang Elon Musk misalnya, gimana sih? Betul. Gitu kan. Jadi ya kita harus selalu belajar lah. Artinya Bapak masih aktif membeli buku ya? Ya, selalu. Buku sih selalu saya beli. Sekarang tentunya, sekarang sebetulnya lebih banyak kan sumber kita. Betul. Kan. Instagram, apapun sekarang ada gitu. YouTube dan lain-lain ada gitu. Jadi tidak hanya buku, cuma ya buku sih tetap. Oke Pak, ini kan udah cerita nih soal buku-buku. Wah, kita nanti cerita di luar Pak. Ayo, soal klub bola Pak. MU, fansnya nih. Mungkin bisa cerita tuh Pak soal kegemaran klub bola tuh waktu itu dari apa? Terus terang jatuh cinta kepada MU tuh zaman Cantona dulu. Flamboyan, nyebelin gitu, tapi jago gitu kan. Nah, Bapak punya jersey dong? Zaman dia? Dong, banyak. Banyak, jersey sih banyak dari zaman. Berapa sih koleksinya tuh berapa? Kira-kira aja? Enggak lah, paling 6, 7. Tapi zaman itu kan susah nyarinya. Iya. Gitu. Sampai ke Old Trafford ya? Saya udah ke Old Trafford 6 kali. Terakhir sama keluarga, sama ayah? Terakhir sama bapak saya. Jadi bapak saya umur 90 tahun, alhamdulillah masih sehat. Beliau senang banget nonton musical. Musical tuh apa yang nyanyi-nyanyi di London itu kan. Jadi saya bawa ke sana. Terus saya bawa kan, oke kita nonton 5 musical ya. Terus saya tanya, tapi minggu saya mau nonton bola nih. Nggak apa-apa ya, tak tinggal di London. Oh jangan, ikut aja katanya. Jadi ikut. Mau ikut ya? Ikut kita Manchester. Jadi dia ikut nonton gitu. Misalnya. Walaupun Bapak nggak ngerti bola, nggak suka bola dia, tapi ya ngikut aja dia. Balik lagi, masalah mendalami kan. Lama-lama saya tertarik, bisnis sepak bola tuh gimana sih gitu. Jadi bukan hanya menikmati pertandingannya, menikmati juga, tapi jadi mempelajari itu, revenue-nya Man United tuh segini, ini buat beli pemain segini dan lain-lain. Nah, jadi belajar juga gitu ya. Terus habis itu belajar juga, strategi permainannya gimana sih? Misalnya si Amorim ini gayanya beda sama si
Ten Hag gitu. Ya kan? Iya, iya. Apa bedanya jenis pemainnya? Jadi senang juga mendalaminya gitu. Iya. Nah, kalau persoalan netizen tuh, Pak. Tapi kalau Man United kan memang hated, adored, but never ignored. Iya. Jadi nggak apa-apa. Mau lagi bagus, mau lagi jelek, kita tetap cinta. Oke. Baik, terima kasih. Sekian program Executive Insight bersama Direktur Utama Alam Tree Power, Bapak Dharma, yang sudah membagi beberapa pengalaman karir, hobi, dan juga wisdom beliau. Terima kasih, Pak Dharma. Thank you. Terima kasih. Terima kasih waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti, Pak ya. Siap.